Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kamu yang udah request anime ini di album Mobile Legends saya. Kesannya emang lucu sih, request aja sampai pindah haluan. Oke, anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Komi-san wa Kumyosu desu, atau lebih kita kenal dengan nama Komi Can Communicate. Anime ini akan menceritakan perjuangan seorang remaja SMA bernama Tadano Hitohito, di mana ia berniat untuk membantu temannya yang bernama Komi Shoko untuk menggapai cita-citanya dalam mendapatkan 100 teman. Anime Komi-san digarap oleh studio OLM, berdurasi sekitar 23 menit untuk tiap episodenya. Diadaptasi langsung dari manga berjudul serupa dengan total episode mencapai 12. Dan ini dia Komi Can Communicate. Anime ini dibuka dengan suasana hari pertama masuk sekolah untuk siswa kelas 1. Di sana sudah ada gadis elegan dan cantik bernama Komi Shoko, di mana kehadirannya saja sudah membuat semua orang terpukau dan secara tidak langsung membuatnya menjadi primadona sekolah. Sementara itu, tokoh utama kita adalah remaja laki-laki bernama Tadano Hitohito. Dia memiliki kemampuan unik untuk membaca situasi di sekitarnya. Ketika hendak berganti sepatu, ia menyapa Komi. Namun Komi sontak kabur karena tidak bisa membalas sapaan Tadano. Tadano sendiri juga menyadari bahwa Komi memiliki kelainan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tak disangka, tempat duduk mereka bersebelahan, dan hal ini membuat Tadano dimusuhi karena ia duduk di samping Komi selaku primadona. Saat memperkenalkan diri, Komi mengatasi kelemahannya dan menuliskan namanya di papan tulis. Lalu saat Tadano memperkenalkan diri, ia malah dianggap so asik, dan seketika mengurungkan niatnya untuk berbaur. Di jam istirahat, semua orang mengerumuni Komi untuk berinteraksi, dan itu membuat Tadano tersingkirkan layaknya kuman. Selang beberapa waktu, kelas menjadi sepi, sebab semua orang tengah sibuk makan siang. Kesempatan ini Tadano manfaatkan untuk berbicara dengan Komi. Ia menawarkan Komi untuk belajar berkomunikasi dengan orang lain. Komi membalasnya dengan tulisan tangan di papan tulis, dan Tadano juga membalasnya dengan hal serupa. Di ujung percakapan, Komi mengatakan jika mimpinya adalah memiliki 100 teman, dan Tadano dengan spontan mengatakan jika dia akan menjadi teman pertama Komi, lalu membantunya untuk mencari 99 sisanya. Tawaran itu membuat Komi sangat senang, lalu ia pergi meninggalkan ruangan. Besoknya, Tadano kembali berpapasan dengan Komi, dan ia mengajari Komi cara untuk mengajak orang lain berteman. Usaha tersebut malah membuat Komi terdiam, karena ia nyaris tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tadano juga baru menyadari sesuatu, jika SMA-nya adalah sekolah bergengsi, yang ujian masuknya hanya ditinjau dari segi menarik atau tidaknya calon pendaftar. Dengan kata lain, sekolah ini berisikan berbagai macam siswa dengan kepribadian unik yang berbeda-beda. Dalam rangka membantu Komi untuk mendapatkan teman, Tadano mulai mencoba untuk mendekati siswi populer. Tapi jangankan untuk mengajak, hanya dengan mendekati mereka Tadano sudah diintimidasi habis-habisan karena kedekatannya dengan Komi. Meski demikian, Tadano masih belum menyerah. Ia mencoba untuk berbicara dengan teman SMP-nya yang juga tergabung ke dalam kelas yang sama. Namun masalahnya, teman Tadano ini sangat gemar berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan ia selalu mengingat nama orang dan apa yang sudah ia ceritakan semasa kecil. Gadis ini bernama Osana Najimi, dan Tadano langsung mendekatinya tatkala Osana sudah senggang. Ia langsung menyampaikan tujuan awalnya, yakni untuk mengajak Osana berteman dengan Komi. Namun Osana menolaknya, sebab ia punya kenangan buruk dengan Komi di masa lalu. Kala itu, Osana mengajak Komi untuk berbicara pada sebuah taman. Namun Komi hanya diam seolah-olah tidak menganggap kehadiran Osana. Hal ini tentu membuat Osana takut. Bahkan ia sempat jatuh sakit selama 1 minggu penuh, hanya karena percakapannya tidak direspon. Akan tetapi, Osana akhirnya sepakat untuk berteman dengan Komi. Dan langkah pertamanya, Tadano akan menyuruh Osana untuk pulang bersama Komi. Namun kala itu, Osana didatangi oleh teman lamanya, yang tak disangka mengungkapkan perasaannya kepada Osana. Osana tentu menolak dan mengaku bahwa dia adalah laki-laki. Namun si teman malah semakin tertarik dengan Osana. Kemudian, Komi berinisiatif untuk mengembalikan kunci si teman yang terjatuh. Namun tanpa sadar usahanya malah membuat si teman merasa terancam dan pergi dari sana. Tadano mencoba untuk menenangkan Komi bahwa si teman tidak membencinya. Lalu Osana mengatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi teman Komi, lalu pulang ke arah yang berbeda. Keesokan harinya, lebih tepatnya saat jam makan siang, Osana mengajak Komi untuk makan bekal bersama-sama. Lalu ia juga sempat mengajak Tadano.
Namun Tadano mengurungkan niatnya, sebab ia sudah terintimidasi dengan aura teman-teman lainnya. Karena nyaris tak mendapatkan respon dari Komi, Osana menyuruh Komi untuk membeli suatu minuman di kedai luar sekolah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Komi dalam berkomunikasi. Tadano yang khawatir tentu mengikuti Komi, meski ia sempat dianggap sebagai penguntit. Di sana, Komi nyaris menyerah karena canggung akan suasana di tempat itu. Namun ia sontak bangkit, meski tak mampu mengucapkan pesanan yang diminta Osana. Si barista sendiri malah sok tahu dan membuatkan minuman paling terkenal. Meski sebenarnya, itu bukanlah minuman yang diminta Osana, tapi ujung-ujungnya, Osana dan Tadano lah yang meminta maaf, karena mereka sudah memaksa Komi untuk membeli minuman sendiri. Adegan beralih ke seorang siswi bernama Agari Himiko. Agari sendiri tergolong siswi yang cukup unik, karena dia selalu gugup ketika diawasi, atau berbicara dengan orang lain. Kala itu, ia tengah berada di perpustakaan, dan terlihat gugup karena sedang diawasi Komi. Meskipun Agari sudah kabur ke kamar mandi, ia merasa masih diawasi, hingga ketika Agari sudah merasa aman, ia keluar, dan malah bertemu dengan guru yang menyuruhnya untuk memberitahu teman kelasnya, bahwa jam olahraga ganti jadwal. Agari sendiri tentu sangat gugup ketika hendak mengatakannya, namun kehadiran Komi sontak membuatnya berbicara dengan sangat lancar. Hingga pada akhirnya, dia bisa berbicara dengan Komi, lalu mengucapkan rasa terima kasih karena telah membuatnya semakin berani untuk berbicara. Namun ketika Tadano mengajak Agari untuk mulai berteman, dia malah kembali gugup dan mempertimbangkan bahwa dia akan mau berteman dengan Komi jika dianggap sebagai anjing. Kita kembali diperkenalkan dengan karakter baru, yang merupakan siswi bernama Yadano Makeru, dengan julukan si tidak mau kalah. Waktu itu, ia dan teman kelasnya termasuk Komi tengah menjalani pengukuran fisik, di mana Yadano berniat untuk melampaui Komi dari berbagai aspek. Di pengukuran kesehatan mata, Yadano kalah dari Komi. Ia juga kalah dalam pengukuran tinggi badan. Namun di akhir pengukuran, Yadano menganggap jika pertandingan ini seri, sebab ia memenangkan pengukuran berat dan tinggi ketika duduk. Beralih ke Tadano yang kini hendak berangkat ke sekolahnya, di mana ia tiba-tiba disekap oleh seseorang. Lalu adegan sontak beralih untuk menyorot karakter yang bernama Yamai Ren. Ia juga merupakan salah satu teman sekelas Komi, dan ia saat mengagumi Komi seolah-olah jika itu sudah menjadi kelainannya. Yamai sendiri tergolong sebagai orang bermuka dua, yang satu sangat ceria dan ramah dengan orang lain, satunya lagi sangat tidak ramah seperti mulut pemain Mobile Legends. Ia mencoba berinteraksi dengan Komi berkali-kali, tapi Komi malah dibuat heran dengan ketidakhadiran Tadano. Dalam hatinya, Komi juga ingin berteman dengan Yamai, dan ia mendapatkan bantuan dari Osana untuk berbicara. Alhasil, Osana mengusulkan agar mereka bermain di rumah Yamai sehabis pulang sekolah, dan Yamai sedikit bimbang karena ia tengah menyekap Tadano di kamarnya. Namun demi kedekatannya dengan Komi, Yamai mengizinkan Komi dan Osana untuk singgah, meski ia sempat kewalahan dengan usaha Tadano untuk meminta tolong. Meski pada akhirnya, kedua asli Yamai ketahuan, di mana ia berniat untuk menjauhkan Tadano dari Komi dengan cara kasar. Hal ini tentu membuat Komi kesal dan mengurungkan niatnya untuk berteman dengan Yamai. Di keesokan harinya, Komi meminta maaf kepada Tadano atas insiden yang menimpanya. Komi juga mengira jika apa yang Tadano alami adalah salahnya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tidak berteman dengan Tadano. Tetapi, Tadano menegaskan bahwa dialah yang memutuskan untuk berteman dengan Komi, dan hal itu membuat hubungan mereka semakin membaik. Kemudian, datanglah Yamai untuk meminta maaf kepada Tadano, sesuai dengan saran yang diberikan oleh Osana. Tadano menerima permintaan maaf dari Yamai, dan hal itu juga membuat Komi menerima Yamai sebagai teman. Di sini Tadano juga menjelaskan jika Komi memiliki masalah dalam berkomunikasi, tapi itu malah membuat kelainan Yamai semakin parah. Menjelang musim panas, Komi dan murid lainnya tentu ganti seragam sesuai musim yang berlangsung. Ia kembali menjadi sorotan sekaligus banjir akan pujian, dikarenakan penampilannya semakin menarik. Sementara itu, ia juga kembali mendapatkan tantangan bersaing dari Yadano. Meski sejatinya hanya Yadano yang menganggap jika ini merupakan kompetisi, dan ia mendapatkan kekalahan mutlak. Sepulang sekolah, Osana kembali mengusulkan ide unik, di mana ia dan Tadano hendak bermain ke rumah Komi. Komi tentu sangat malu karena belum pernah ada teman yang main ke rumahnya. Di sana mereka sudah disambut oleh ibu Komi yang bernama Komi Shuko. Berbeda dari Komi, ibunya malah memiliki sifat dan cara komunikasi yang mirip dengan seorang remaja SMA. Lalu sempat Osana meninggalkan Tadano dan Komi di ruangan yang sama untuk berbincang. Namun setelah menunggu sangat lama, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Lalu Osana tiba-tiba iseng dan mendapatkan buku rahasia Komi.
Buku tersebut hanya memuat tutorial atau cara berkomunikasi yang baik dan benar. Kemudian mereka juga menyempatkan diri untuk melihat foto Komi waktu kecil. Setelah itu, Osana secara iseng memfoto suasana kamar Komi secara diam-diam, tanpa harus membagikannya ke Tadano. Hal ini membuat Komi sangat senang, lalu dengan spontan mencetaknya, dan meminta bingkai baru kepada ibunya. Besoknya, Komi kedapatan mimpi yang sangat aneh, di mana ia tengah makan mie ayam bersama teman-temannya. Alhasil, Komi mengajak Tadano dan Osana untuk pergi, lalu Agari juga akan ikut untuk memandu mereka. Di sini juga, si penjual mampu memahami pesanan Komi tanpa perlu mendengar apa yang ia ucapkan. Tadano dan Osana sendiri sibuk melihat cara makan Komi yang elegan, sehingga tanpa sadar membuat mie ayam mereka dingin. Di samping itu, kita kembali diperkenalkan dengan karakter baru, yang sejatinya merupakan wibu elit tingkat dewa, bernama Nakanaka Omoharu. Nakanaka sendiri juga tergabung ke dalam kelas yang sama dengan Komi. Ia terpesona akan kecantikan dan keanggunan yang dimiliki Komi. Hal ini membuat Nakanaka semakin ingin untuk berteman dengan Komi, dengan alasan bahwa dia ingin menjalin kontrak darah dengan Komi. Komi nyaris tak menjawab sepatah kata pun, hingga Nakanaka memutuskan untuk pergi. Karena tidak tahu apa arti dari wibu, Osana dengan senang hati menjelaskan definisinya. Ia menjadikan Tadano sebagai contoh, karena waktu SMP, Tadano juga merupakan wibu elit. Bahkan waktu itu, Tadano berniat untuk menyatakan perasaannya kepada seorang gadis dengan menulis kata love di tengah lapangan. Meski ujung-ujungnya dia ditolak secara mentah. Saat itulah mental dan sikap normal Tadano terbangun, dan berniat untuk hidup dengan cara biasa. Ketika jam olahraga tengah berlangsung, semua murid diharuskan memiliki pasangannya masing-masing, tanpa terkecuali Nakanaka. Ia nampak terasingkan dari teman-teman yang lain, hingga Komi datang untuk mengajaknya berpasangan. Nakanaka menganggap jika apa yang Komi lakukan adalah bentuk kontrak darah, dan Komi juga dengan baik hati menerima Nakanaka sebagai teman. Persis seperti apa yang dikatakan Tadano, bahwa Nakanaka hanya ingin berteman dengan Komi. Sepulang sekolah, Osana mengusili Tadano dan membawa pulang payungnya. Hal ini memaksa Tadano untuk berbagi payung dengan Komi, yang kebetulan juga belum pulang. Karena suasananya terlalu canggung, Tadano merelakan dirinya untuk kehujanan setengah badan. Hingga sesampainya di Indomaret, Tadano membeli sebuah payung. Lalu ia juga kedapatan fakta jika Komi telah membaca surat usil dari Osana, dan dengan sengaja pula menunggu Tadano untuk pulang bersama. Di suatu hari, Osana kembali memberikan usulan menarik agar mereka pergi belanja bersama-sama. Hal ini dikarenakan Komi yang tidak pernah sekalipun membeli baju sendiri, dan hanya mengenakan baju lungsuran dari ibunya. Awalnya mereka hanya pergi berempat, yakni Komi, Tadano, Osana, dan Agari. Namun Yamai tiba-tiba datang seolah-olah jika dia kebetulan lewat. Mereka semua sepakat untuk memilihkan baju yang cocok untuk Komi, dengan aturan bahwa mereka tidak boleh membeli baju di atas harga 10.000 yen. Pilihan pertama datang dari Osana berupa baju Cina, yang tidak mendapatkan respon yang terlalu bagus. Berikutnya datang dari Yamai yang spontan terdiskualifikasi, karena harganya melebihi anggaran. Lalu pilihan Agari, yang dirasa sangat norak dan ketinggalan zaman. Dan terakhir adalah pilihan Tadano, yang secara langsung mendapatkan nilai sempurna dari semua teman-temannya. Sebelum libur musim panas berlangsung, mereka diharuskan untuk menjalani ujian akhir semester terlebih dulu, dan Osana memutuskan untuk mengajak Tadano dan Komi belajar di perpustakaan bersama-sama. Lokasi ini dijaga ketat oleh kakak kelas garang bernama Gorimi, di mana ketika ribut mereka akan dipukul 1 kali, dan jika sudah 3 kali, mereka akan dikeluarkan dari perpustakaan. Belum lama setelah memasuki ruangan, Osana sudah terpukul 2 kali. Di saat-saat kritis, Osana malah mengajak Komi dan Tadano untuk bermain stako. Alhasil mereka semua kena hukum, dan Komi memutuskan untuk mengajak Tadano keluar menemui Osana. Libur musim panas tengah dimulai. Komi sudah menyelesaikan semua PR-nya. Begitu pula dengan Tadano. Jauh di dalam lubuk hatinya, Komi ingin mengajak Tadano untuk pergi, namun ia masih terlalu malu untuk mengatakannya. Selang beberapa lama, ia mendapatkan ajakan dari Osana, yang berniat untuk pergi ke kolam renang bersama Tadano, Agari, Yamai, dan beberapa teman-teman yang lain. Komi dan Tadano tentu sangat bersemangat, lalu bersiap untuk berangkat. Sebelum pergi, ibu Komi terlebih dulu memastikan perlengkapan yang akan dibawa Komi. Baru setelah itu, Komi pergi ke titik kumpul untuk menunggu teman-temannya. Tak butuh waktu lama, datanglah Tadano dan Osana, disusul oleh kemunculan Agari, juga Yamai, dan kawan-kawannya. Mereka di sana tentu sangat penasaran dengan penampakan Komi yang mengenakan pakaian renang,
Namun Yamai kedapatan fakta jika Komi akan mengenakan pakaian renang sekolah. Alhasil ia pun pergi membelikan Komi baju renang, lalu berkumpul bersama yang lain. Para gadis tentu menggunakan pakaian renang yang sangat menarik, namun pakaian yang Komi kenakan berada di level yang sangat berbeda. Pertama-tama, mereka sepakat untuk naik seluncuran, dan Komi akan naik bersama dengan Tadano. Mereka juga menyempatkan diri untuk bermain di kolam arus, namun setelah itu, insiden tak terduga menimpa Komi, di mana ia tanpa sengaja jatuh dan membuat lututnya cedera. Hal ini membuat teman-temannya sepakat untuk memutuskan pulang sekarang. Namun Osana menyarankan agar mereka tetap bersenang-senang. Keputusan yang Osana ambil sudah sangat benar, karena jika tidak, Komi akan menyalahkan dirinya sendiri. Di sini Tadano memutuskan untuk menemani Komi seorang diri, lalu dengan sengaja mengajak Komi untuk bermain sekali lagi, karena ia menyadari jika Komi masih ingin bersenang-senang dengan yang lain. Keesokan harinya, Komi diajak ayahnya untuk pergi jalan-jalan. Mereka singgah ke kedai es serut dan membeli beberapa menu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbeda dengan ibunya, ayah Komi adalah sosok yang susah berkomunikasi sama sepertinya, dan ia berniat untuk menanyakan kabar Komi di sekolah. Meski pada awalnya sempat kesusahan untuk berbicara, si ayah berhasil mendapatkan respon yang positif dari Komi. Lalu Komi memutuskan untuk singgah ke perpustakaan umum dan membaca buku. Di sana, Komi tengah menghibur seorang bayi yang nampak bersedih. Namun aksinya tersebut tanpa sengaja dilihat Tadano yang hendak mengembalikan buku ke perpustakaan. Dan hal ini malah membuat Tadano lupa untuk mengembalikan bukunya. Sehabis dari perpustakaan, Komi singgah ke taman bermain untuk mencoba beberapa mainan. Dan di saat ia meminum air di sana, Tadano yang hendak kembali ke perpus malah putar balik. Dan sekali lagi ia lupa untuk mengembalikan bukunya ke perpustakaan. Di pertengahan musim panas, Komi dan anggota keluarganya pergi untuk ziarah ke makam leluhur. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke rumah nenek. Di sana Komi menghabiskan waktu dengan sepupu kecilnya. Lalu ia membagikan kabar gembira tentang keseruannya di sekolah kepada si nenek, di mana kabar itu turut membuat beliau senang. Menjelang festival musim panas, Tadano terlihat menunggu kedatangan teman-temannya, dan Komi menjadi orang pertama yang bertemu dengan Tadano. Tadano tentu memberikan pujian kepada Komi yang mengenakan yukata. Namun ketika Komi hendak memberikan pujian, ia terbata-bata karena lupa membawa alat tulis. Kemudian, datanglah teman-teman yang lain untuk pergi bersenang-senang di festival. Dan situasi ini membuat Komi semakin kesulitan untuk menyampaikan pujiannya kepada Tadano. Meski demikian, mereka bisa menikmati malam festival bersama dengan Osana, Yadano, Nakanaka, dan Yamai. Hingga ketika Komi dan Tadano beristirahat, barulah Komi punya kesempatan untuk berbicara dan mengatakan jika yukata yang Tadano pakai sangat cocok untuknya. Di akhir libur musim panas, Osana mengajak Komi untuk bermain ke rumah Tadano. Di sana juga ada Yamai yang tiba-tiba datang setelah mendengar kabar bahwa Komi pergi ke rumah Tadano. Ide usil ini hanyalah akal-akalan dari Osana yang belum mengerjakan tugas, dan ujung-ujungnya mereka hanya bermain hingga sore menjelang. Menginjak semester 2, kita kembali diperkenalkan dengan karakter baru bernama Inaka no Koko, yang sejatinya adalah anak kampung, yang tidak ingin dianggap sebagai anak kampung. Inaka sangat berkeinginan untuk hidup seperti anak kota, dan ia nampak mengikuti Komi yang disuruh Osana untuk beli martabak. Inaka tentu memperhatikan Komi dari kejauhan. Lalu tepat setelah Komi pergi meninggalkan toko, barulah Inaka masuk dan memulai lembaran baru sebagai anak kota. Di akhir pekan, Komi mendapatkan ajakan main ke rumah Nakanaka. Situasi di sana tentu sangat canggung tanpa adanya penerjemah. Alhasil, Nakanaka mengundang Tadano dan Osana, lalu mereka bermain game bersama. Di sini terjadi duel sengit antara Osana dan Nakanaka, sementara Tadano masih sibuk mengajari Komi cara untuk berjalan. Setelah cukup lama, barulah Komi bisa berjalan, lalu tanpa sengaja membantu Nakanaka mengalahkan Osana. Karena tidak terima, Osana meminta tanding ulang, dan mereka akan menghabiskan akhir pekan dengan bermain game di rumah Nakanaka. Di suatu hari, Osana meminta Komi untuk menggantikan shift temannya dalam kerja paruh waktu. Pekerjaannya cukup mudah, di mana Komi hanya perlu membagikan tisu kepada orang yang melintas. Namun jumlah tisu yang mereka bagikan mencapai 5.000 bungkus. Osana dengan mudah membagikan tisu berkat kemampuannya dalam berkomunikasi, sementara Komi nyaris belum berhasil untuk membagikan satu pun tisu. Lalu datanglah pekerja kantoran yang sangat berhasrat untuk mendapatkan tisu gratis, dan itu menjadi langkah awal Komi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat di sekolah, Komi merasa iri karena Tadano terus memanggil Osana dengan nama aslinya, yakni Najimi. Ia pun menyuruh Tadano untuk memanggilnya dengan nama Shouko, dan Osana juga punya ide agar Komi memanggil Tadano dengan nama Hito-Hito. Hal ini tentu membuat situasi semakin canggung, lalu mereka sepakat untuk memanggil nama seperti biasanya. Festival olahraga telah tiba,
Kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Netsuno Chika. Dia adalah siswi kelas 2 yang selalu bersemangat. Kala itu, Netsuno nampak mendekati Komi untuk memperingatkan agar Komi tidak menghambat teman-temannya dalam lomba ini. Aturan untuk tiap lomba sangatlah sederhana. Tiap pemain dikelompokkan berdasarkan kelasnya masing-masing. Kelompok Komi sendiri tidak mampu berada di puncak permainan sedari awal. Namun ketika lomba halang rintang berlangsung, terjadi sedikit keajaiban. Agari kedapatan masalah di halangan pertama karena tubuhnya yang terlalu besar. Di halangan kedua, Naka-Naka juga terhambat karena nggak pernah olahraga. Namun saat mencapai halangan terakhir, Tadano disemangati oleh Komi. Seketika otak kanan dan otak kiri sinkron dan menciptakan ledakan energi yang sangat dahsyat, di mana pada akhirnya membuat kelas Tadano menduduki posisi ketiga. Lomba demi lomba terus berlanjut, hingga sampailah kita di babak akhir, di mana siapapun yang menang akan mendapatkan poin sebanyak 100 juta, dan semua kelas memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini. Awalnya lomba estafet berjalan dengan sangat lancar, namun di saat giliran Komi dan Netsuno bersaing, Komi tiba-tiba jatuh, namun ia kembali bangkit meski pada akhirnya hanya sampai di posisi kedua. Seluruh teman kelasnya tidak mengkhawatirkan kekalahan mereka, sebab mereka lebih mengkhawatirkan kondisi Komi. Hal ini membuat Netsuno terharu, dan memberikan apresiasi kepada Komi. For your information, Tadano adalah seorang ketua kelas, dengan seorang wakil yang nyaris tidak pernah membantunya, yakni Osana. Kesibukannya sebagai ketua tentu membuat hubungannya dengan Komi semakin renggang, namun tak jarang ia mendapatkan bantuan dari temannya yang bernama Onemine Nene. Kedekatan Tadano dengan Onemine tanpa sadar membuat Komi iri. Onemine yang sadar tentu langsung pergi membiarkan Tadano dan Komi menyelesaikan pekerjaannya. Hingga di keesokan harinya, Onemine meminta maaf kepada Komi dan mengatakan jika dia telah mengembalikan Tadano milik Komi. Usai pulang sekolah, Komi mengajak Tadano untuk foto stiker di pusat permainan. Osana tiba-tiba datang untuk join, begitu pula dengan Yamai si pembawa bencana. Mereka mencetak banyak sekali foto dan bersenang-senang di game center. Tepat sebelum pulang, Tadano menyadari jika Komi selalu memandang mesin pencapit yang ada gantungan kuncinya. Tadano pun berniat untuk memberikan gantungan itu kepada Komi. Namun ternyata Komi sudah memilikinya. Alhasil, mereka pun sepakat untuk bertukar, meski ujung-ujungnya tidak dipakai karena sama-sama malu. Menjelang perayaan festival budaya sekolah, Tadano dibuat kewalahan karena usulan dari teman-temannya yang berbeda. Namun perdebatan di sana sontak terhenti, tatkala Komi mengusulkan kafe pelayan untuk dijadikan konsep kelas mereka. Di sini Komi juga ingin membantu teman-teman yang lain, namun mereka sudah menganggap Komi sebagai dewi yang tidak perlu ikut membantu. Kemudian datanglah ketua panitia yang bernama Otori Kaide, yang juga mengajak Komi dan Onemine untuk belanja. Mereka pun pergi ke toko mebel untuk membeli beberapa keperluan. Usaha ini juga membuat Komi mendapatkan teman baru. Setelah itu, Komi dan beberapa temannya pergi untuk membagikan pamflet festival budaya. Lalu mereka istirahat sembari makan onigiri bersama-sama. Dan tibalah saat di mana festival budaya diselenggarakan. Mereka kedatangan tamu yang merupakan pengunjung elit Cafe Mate di penjuru Jepang. Laki-laki ini menilai kafe pelayanan Komi dengan sangat tinggi, karena sudah dilayani dengan sangat baik. Tak disangka, ibu dan adik Komi juga berkunjung ke festival budaya. Adik Komi yang terlalu keren secara langsung dipuja-puja oleh para gadis, namun ia sontak pergi karena merasa tidak nyaman. Kebetulan, kafe pelayan tengah kekurangan pekerja, dan Tadano terpaksa menjadi salah satu pelayan. Hal ini tanpa sengaja mengundang kehadiran adiknya yang tiba-tiba datang, lalu memfoto Tadano dan mengirimnya ke grup keluarga. Saat beristirahat, Tadano mendapatkan apresiasi dari Komi, yang mengatakan jika Tadano sangat lucu dengan pakaian pelayan. Di sela-sela istirahat, Komi, Tadano, dan Osana menyempatkan diri untuk berkunjung ke kelas lain dan menikmati berbagai keseruan di sana. Di atap gedung juga ada beberapa orang yang menjalankan tradisi, dan kebanyakan adalah orang-orang yang mengungkapkan perasaannya. Kesempatan ini Osana manfaatkan untuk menyuruh Komi mempromosikan kafe pelayan, namun dia sempat salah bicara. Namun tak disangka, ungkapan kecil itu membuat kafe pelayan semakin ramai. Alhasil kelas mereka mencapai posisi kedua dalam perolehan poin terbanyak di festival budaya tahun ini. Setelah itu, Komi dan teman kelasnya memutuskan untuk pergi karaoke. Dan di saat giliran Komi untuk bernyanyi, ia tak sedikit pun mengeluarkan suara. Namun teman-temannya yang kelewat sableng malah mengira jika Komi bernyanyi menggunakan suara hati. Ketika Tadano mendapatkan giliran untuk bernyanyi, tak ada satupun orang yang meresponnya, kecuali Komi yang sangat antusias mendengarkan Tadano bernyanyi. Untuk giliran terakhir,
Osana mengajak Tadano dan Komi untuk nyanyi bersama-sama. Dan itu bukanlah adegan penutup untuk seri kali ini. Sebab adegan akhirnya adalah scene yang memperlihatkan jumlah teman Komi untuk saat ini, yang berjumlah 13, dan itu sudah termasuk 5 teman tongkrongan Yamai. Anime Komi-san selalu dibuka dengan penjelasan sekaligus penegasan yang mengatakan jika penderita non-komunal adalah orang yang tidak mampu atau susah dalam berkomunikasi, namun bukan berarti jika mereka tidak mau bersosialisasi. Di episode pertama, terdapat sebuah easter egg dari penghapus yang Komi jatuhkan. Setelah itu dipungut oleh Tadano. Penghapus ini bertuliskan kata Mun yang dalam bahasa Jepang artinya Suki, di mana sebenarnya kata ini memiliki dua arti, yakni bulan dan suka. Bisa jadi, detail kecil ini merupakan petunjuk bahwa Komi akan mengungkapkan rasa sukanya terlebih dulu, yang nantinya akan dibalas Tadano dan ungkapan serupa. Mimpi untuk berteman dengan 100 teman bukanlah sebuah cita-cita yang asing di kalangan wibu sepuh. Karena dulu juga ada anime serupa, yang tujuan utama dari heroinnya adalah mencari 100 teman bercocok tanam, yakni BHT Hakei. Anime ini menarik, tapi ya gitu. Kalau penasaran tonton aja. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, tolong koreksi di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Keiko, watashi wa ari to mata aimashou.